Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di kajian rutin malam Senin ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ustadz mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, tafadhal masykuran ya Ustaz. Baik, sebentar ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rekan-rekan kita di rumah tahfiz atau rumah Quran di Malang yang mudah-mudahan kita juga dirahmati dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu memberikan manfaat kepada umat. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian hadis kita, yaitu membahas kitab 100 hadis pilihan yang dikarang oleh Said Yai Ardiansyah, yaitu saya sendiri. Dan bifadlillahi ta'ala buku ini juga menyebar di internet dan bisa didownload secara gratis. Didownload secara gratis di channel Telegram Pustaka Miftahul Khair. Dan ini adalah buku yang pertama yang diposting. Jadi silahkan didownload PDF-nya. Bifadlillahi ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan berbagai macam media untuk kita bisa menyebarkan ilmu, menyebarkan buku, menyebarkan audio, bahkan video. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan. Dengan adanya internet seperti ini, maka Allah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ilmu menyebar ke belahan-belahan bumi. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa yang ke-10 atau ke-9 terbanyak dipakai di dunia ini. Maka ketika kita menyampaikan dengan bahasa Indonesia, banyak juga orang yang akan memahami ya bahasa tersebut atau materi yang disampaikan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat persatuan, nikmat perdamaian, kemudian juga nikmat kemerdekaan yang kita rasakan sampai detik kita ini. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas hadis ke-21 dan ke-22
dari buku 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Taib, yaitu larangan mencela makanan. Hadis tentang larangan mencela makanan. Kemudian hadis yang ke-22 yaitu hadis tentang apa? Tentang berburuk sangka. Hadis ke-22 tentang berburuk sangka. Kita bahas hadis yang pertama dulu yaitu hadis ke-21 larangan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walau sekali. In ishtahahu akalahu. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Wa illa tarakahu, jika tidak, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tepatnya di nomor 3563, dan di dalam Sahih Muslim nomor 2063. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis tentang berburuk sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, beliau bersabda, iyyakum wazzanna, jauhilah oleh kalian berprasangka. Maksudnya prasangka buruk. Fa inna zanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Pembicaraan yang paling dusta. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Hadis yang pertama tentang larangan mencela makanan. Hadis ini secara umum, ayyuhal ikhwan, secara umum hadis ini berbicara kita tidak boleh mencela makanan dengan mengatakan dia itu tidak enak, dia itu bau, misalkan menjijikkan, atau ini keasinan, kepedasan, atau misalkan jijik gitu ya, kepedasan atau ketebalan, ketipisan, atau perkataan semisalnya yang mengandung celaan. Yang mengandung celaan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kita mengatakan hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita sebutkan suatu kata yang tujuannya bukan untuk mencela, tujuannya bukan untuk mencela makanan, dan itu orang yang mendengarnya pun tidak menganggap itu sebagai suatu celaan, maka tidak menjadi masalah. Maka tidak menjadi masalah. Taib. Seperti misalkan seorang makan donat dan dia mengatakan ini manis sekali ya. Ini manis sekali. Dia tidak mencela makanan itu tapi menunjukkan bahwa ini rasanya manis. Maka seperti itu tidak menjadi masalah karena tidak ada unsur celaan di dalamnya. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah. Jika kita tidak berminat untuk makan makanan yang dihidangkan, maka sebaiknya kita meninggalkan makanan tersebut atau tidak memakannya. Dan jangan kita mencela makanan. Jangan kita mencela makanan. Taib, ya kalau tidak mau, maka tinggalkan. Atau misalkan kalau misalkan kita tidak menginginkannya, ya maka mohon maaf saya tidak suka. Saya kurang suka seperti itu. Saya kurang suka, misalkan udang, saya kurang suka kepiting, atau saya kurang suka makanan-makanan yang dihidangkan itu, maka dia bilang saya kurang suka, maka tidak menjadi masalah. Itu tidak ada unsur penghinaan, tapi dianya yang tidak mau makan akan hal tersebut. Kemudian, ya jadi jangan mencela makanan.
Begitu pula di dalam hadis ini kita bisa melihat bahwasanya syariat Islam mengatur berbagai macam hal. Bahkan bagaimana menghargai perasaan orang lain dan bagaimana agar selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas faidah dari hadis yang kita bahas. Kemudian kita lanjutkan. Baik. Hadis ini tidak boleh mencela makanan. Maksudnya adalah makanan yang sifatnya mubah dimakan atau boleh dan halal dimakan. Adapun makanan yang sifatnya haram dan makanan yang sifatnya berbahaya untuk dimakan, maka tidak mengapa mencelanya. Seperti misalkan babi. Ya. Babi ini busuk, babi ini menjijikkan, babi itu membawa kepada sifat yang buruk. Babi itu baunya sangat menyengat. Babi itu seperti ini, seperti ini. Terhadap satu yang haram maka tidak menjadi masalah. Seperti ular. Seperti ular. Ular itu begini sangat menjijikkan. Mengapa dimakan? Maka tidak mengapa kita mencela makanan yang memang diharamkan. Dan ini tujuannya sangat jelas untuk memperingatkan manusia agar jangan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang ayolah ikhwan, apakah makanan ini mencela makanan itu mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau termasuk juga mencela cara pembuatan makanan tersebut? Jadi larangan mencela ini apakah larangan mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala ataukah larangan ya pembuatan makanan tersebut atau cara pembuatan makanan tersebut? Taib, Allah alam bissawab. Keduanya masuk ke dalam larangan. Mencela baik mencela itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang merasa jijik dengan misalkan ini yang orang yang agak belut ya. Sebagian orang tidak bisa makan belut karena bentuknya seperti ular. Atau mungkin makanan yang halal lainnya seperti ubur-ubur mungkin, atau makanan apa yang agak lain menurut sebagian orang. Tapi dia halal. Ya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuknya, maka tidak boleh kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita tidak boleh mencela buatan manusia. Manusia yang membuatnya, kemudian cara masaknya. Ya kita dapatkan ayyuhal ikhwan, perbedaan yang sangat mencolok ya dari benua-benua yang berbeda. Benua-benua yang berbeda. Contohnya saya pernah mendapatkan cerita dari tetangga saya yang orang Indonesia juga di Madinah waktu itu. Ya. Ketika itu katanya teman kita Indonesia memasak dan memanggang terasi. Sedang memanggang terasi. Maka kalau kita orang Indonesia sangat familiar, sangat biasa. Terasi itu sangat biasa ya kan. Tapi kata teman dari Afrika itu aneh dan kaget dengan terasi. Maka dia mengatakan, "Ya fulan, mana? Ini ya fulan ini apa ini? Bau-bau apa ini? Ini seperti bau kotoran manusia." Mohon maaf gitu ya. Lah hada ta'amun. Ini makanan kami seperti ini kan, buat sambal, buat apa, pakai ini juga makin sedap makanan. Ya kan? Bahkan kalau kita kan
ada nasi goreng terasi juga ada gitu ya. Dibuat berbagai macam pengiritan daripada kita pakai udang, maka kita pakai terasi. Toy. Di satu waktu juga orang Afrika itu masak suatu masakan dan kita tidak terbiasa dengan bau yang dia masak. Makanya teman saya bilang, saya dibilangi seperti kotoran manusia. Dia kalau dia masaknya seperti kotoran kucing. Masya Allah. Jadi ini perbedaan yang luar biasa. Dan mereka orang Afrika, tepatnya dari Nigeria, suka makanan yang berbau seperti itu. Masya Allah. Jadi kan kita intinya apa? Menurut kita mungkin itu adalah sesuatu yang menjijikkan atau berbau. Tapi menurut orang lain itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyenangkan, bahkan mengasihkan. Saya beri contoh percobaan tentang buah durian. Buah durian, menurut sebagian orang, apalagi wilayah Asia Tenggara, buah ini adalah buah yang Masya Allah dan diminati. Begitu pula orang China. Sangat menyukai buah durian. Tapi ketika dia dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika, mereka sangat tidak suka dengan bau durian itu. Juga justru mereka tidak sangat, ya sebagian mereka tidak suka dengan bau durian, bahkan merasa jijik ketika memakannya, apalagi bentuknya kan apa lembut-lembut apa gitu kan. Taib. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau misalkan bisa jadi ketika kita tidak suka, orang lain suka memakannya. Sehingga selama dia adalah makanan yang halal, maka kita harus apa? Kita harus menghormati makanan tersebut dan tidak mencelanya. Dan tidak mencela makanan tersebut. Baik. Kemudian ayolah ikhwan, mencela makanan itu juga bisa menyakiti perasaan orang yang memasaknya. Mencela makanan itu bisa mencela perasaan orang yang memasaknya. Oleh karena itu, di antara adab yang baik adalah tidak menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita misalkan dihidangkan telur misalkan, ternyata garamnya keasinan. Wih, asin banget ya. Ada orang yang masaknya ada di situ. Maka dia akan tersinggung. Atau misalkan dia sudah masak ayam bakar atau ikan bakar. Ternyata apa? Dia bilang ini kurang garam, ini kurang bumbu, ini kurang bawang, kurang dicampur ini. Akhirnya apa? Menyakiti perasaan orang yang memasaknya. Padahal dia sudah susah payah untuk memasaknya. Subhanallah, ini Islam sangat perhatian dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak mau, maka tinggalkan. Dan boleh kita mengatakan, mohon maaf, ya, saya tidak berminat, mohon maaf, saya kurang suka. Ya, seperti itu, maka itu tidak akan menyakiti hati orang yang memasaknya. Taib. Pernah dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar, tercantum dalam As-Sunan Al-Kubra, Kana nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakuluna indahu dhabban fihim Sa'ad ibn Malik. Dulu orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakuluna indahu dhabban. Mereka makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dhab, yaitu biawak Arab atau kadal Arab. Ya sebenarnya lebih kecil dari biawak, lebih besar dari kadal, warnanya coklat seperti warna gurun tanah. Dia halal, dhab itu halal. Jadi kadal Arab atau kadal gurun ya seperti itu, atau biawak gurun, tapi lebih kecil dari biawak sebenarnya. Fanadathum imra'atun min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya
berteriaklah kepada mereka seorang dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan beliau mengatakan, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu dhab, dia itu adalah dhab, yaitu kadal gurun. Fa'am sakal qaum, akhirnya suatu kaum pun berhenti makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah oleh kalian. Maksudnya kadal gurun tersebut. Fa innahu laisa biharam. Sesungguhnya dia bukanlah hewan yang haram dimakan. Wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa memakannya. Walakinnahu laisa min ta'ami qaumi. Tetapi dia tidak termasuk, ya, bagian dari makanan kaumku. Maksudnya apa? Orang Mekah itu berbeda dengan orang Madinah dalam makanan. Jadi perbedaan wilayah, ya, memancing, perbedaan hobi juga. Seperti kalau misalkan, ya, saya dengan lidah orang Medan atau orang Aceh itu agak asing, karena lidah yang saya makan yang seringnya adalah lidah Jawa dan lidah Sumatera Selatan, begitu pula Padang. Ketika kita makan orang Aceh, begitu pula yang asing juga ketika saya makan orang-orang Sulawesi. Di situ ada perbedaan, gitu kan. Ada perbedaan kesukaan, ya, ada perbedaan rasa. Dan ini harus kita hargai semuanya, harus kita hargai. Begitu pula kalau kita ke negeri seberang atau ke Jawa misalkan, itu banyak sekali makanan-makanan yang tidak dimakan di Sumatera. Ada rempeyek, rempeyek laron, ada yang makan bekecot. Pendapat yang kuat bekecot halal. Bekecot itu halal. Begitu pula makanan-makanan yang subhanallah kalau di Sumatera itu tidak dimakan, tapi dia halal. Maka kita katakan tidak boleh kita mencela makanan yang halal. Ketika dihidangkan, kalau tidak mau ya sudah, tidak makannya. Nah, di sini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihidangkan dhab, yaitu kadal gurun atau biawak gurun. Kulu, makanlah kalian. Fa innahu laisa biharam. Sesungguhnya dia itu tidaklah haram, wala ba'sa bihi, tidak mengapa, walakinnahu laisa min ta'ami qaumi. Tetapi dia bukan termasuk makanan kaumku. Kemudian ya ikhwan, begitu pula di dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan dhab, kadal gurun dimasakkan, maka berkatalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa dhab ya Rasulullah. Dia itu adalah dhab ya Rasulullah. Farafa'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, ya kan? Mengangkat tangan beliau. Maka berkatalah Khalid bin Al-Walid, aharamun ad-dabbu ya Rasulullah. Apakah dhab itu haram ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, la, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi. Dia itu bukan termasuk, dia itu tidak ada di negeri kaumku, yaitu Mekah. Fa ajiruni a'afuhu. Saya mendapatkannya tidak menyukainya. A'afuhu itu maksud saya tidak menyukainya. Ini sesuatu yang wajar. Kalau misalkan seorang dari suku lain, kaum lain, tidak menyukai masakan kaum suku yang lain, bahkan sesama, misalkan Sumatera Selatan saja, itu beda-beda cara memasaknya. Ya. Kalau di kami atau di Sumatera Selatan itu ada nama pindang. Pindang saja itu ada pindang pegagan, ada pindang ogan, ada pindang ini, pindang itu. Masaknya pun berbeda-beda. Masaknya berbeda-beda dengan yang lain. Taib. Oleh karena itu, ayolah ikhwan,
Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam i'tidar, meminta maaf dengan mengatakan walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi. Dia itu tidak ada di negeri kaumku, yaitu kaum Quraisy Mekah. Ya, kadal gurun tersebut. Fajiduni afuhu. Saya mendapatkan, ya, diriku tidak menyukainya. Nah, seperti misalkan kalau saya dikasih bekecot gitu ya. Nah, ini saya kalau walaupun dimasak seenak apapun, bagi orang Sumatera Selatan saya rasa tidak, artinya sangat sedikit yang memakannya, atau bahkan kalau suku asli Sumsel tidak memakan hewan tersebut. Ya, tidak memakan hewan tersebut. Begitu pula ada seperti sebagian usus ya, atau ada yang disebut dengan, mohon maaf, torpedo, apalah torpedo itu. Ya, sebagian orang tidak memakannya. Tapi dia halal, pendapat yang kuat dia halal. Dan di sini ayuhul ikhwan terdapat kandungan yang sangat besar sekali, bahwasanya dalam hadis Nabi ini terdapat kesempurnaan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak mencela makanan, dan itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hadis ini terdapat adab yang baik di dalam bermuamalah dengan orang lain. Bermuamalah dengan orang lain. Kemudian selanjutnya terdapat husnul qudwah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat contoh yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat memperhatikan adab yang mulia sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian dan perselisihan itu dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan tadi dhab, apakah beliau melarang para sahabat untuk makan? Jawabannya tidak. Tapi beliau minta uzur karena tidak termasuk hewan yang biasa dimakan oleh kaumnya, sehingga beliau ya merasa tidak suka. Kemudian di sini terdapat pelajaran bahwasanya menyembunyikan suatu hal yang tidak kita sukai karena adanya maslahat, maka mamduh, itu disukai. Contohnya ketika kita masuk ke dalam rumah seseorang, ternyata rumahnya itu dicat dengan warna yang misalkan pink gitu ya, sedangkan kita suka warna biru misalkan. Apa sih ini, kayak cewek banget rumahnya nih. Oh, gitu kan, seperti dicela rumahnya. Maka seperti ini, walaupun kita tidak suka dengan warna tersebut ya, terlalu feminim misalkan, kita sembunyikan ketidaksukaan kita itu untuk hal yang terpuji karena ada maslahat membangun hubungan dengan orang lain, kecuali jika tampak kemungkaran. Ada suatu kemungkaran, maka kita tidak boleh diam. Kita dihidangkan babi, kita harus ingkar mungkar. Kita dihidangkan sake, dihidangkan minuman keras, maka harus kita ingkar. Atau ada sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita berdiam diri terhadap hal tersebut. Tidak boleh berdiam diri terhadap suatu kemungkaran. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang pertama dari hadis larangan mencela makanan ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali, terutama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari, dan bahkan kita ya hampir setiap hari memakan makanan orang lain. Hampir setiap hari kita makan makanan orang lain. Sehingga adab ini harus kita hiasi dalam keseharian kita. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya dia berkata,
Iyyakum wazzanna, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Fa inna zanna, sungguhnya prasangka itu akdzabul hadis, adalah perkataan yang atau pembicaraan yang paling dusta. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ayo ikhwan, kita lihat di sini iyyakum wazzanna. Iyyakum, kalau kata iyyakum wa, ini menunjukkan larangan. Jauhilah, ya, seperti jauhilah oleh kalian. Az-zanna, yaitu berprasangka. Baik. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Karena yang namanya prasangka itu adalah tanpa bukti yang jelas. Sehingga ya, dengan prasangka yang buruk maka berdampak negatif kepada muslim yang lainnya. Betapa banyak dugaan-dugaan ini menyebabkan perselisihan, bahkan peperangan, bahkan bunuh-bunuhan antara seorang dengan orang yang lain. Baik. Secara umum penjelasan hadis ini, sesama muslim harus terus berprasangka baik terhadap muslim yang lain dan tidak boleh berprasangka buruk. Dia tidak boleh berprasangka buruk. Ya, seperti itu. Kemudian berprasangka itu mengandung banyak keraguan-raguan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau berprasangka saja tidak boleh, berprasangka buruk itu tidak diperbolehkan, maka apalagi kalau kita berdusta, maka itu tidak diperbolehkan. Dan kita lihat ayyul ikhwan bahwasanya prasangka di sini adalah prasangka buruk, sehingga seorang muslim sudah sepantasnya berhias dengan kebalikan dari sifat ini, yaitu berbaik sangka, yang disebut dengan husnu az-zan. Husnu az-zan yaitu berbaik sangka. Taib ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Islam mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada orang lain dan menganjurkan kepada kita dan menyuruh kita untuk menjauhi yang namanya buruk sangka. Dan kita tidak mengetahui rahasia-rahasia orang atau hati-hati orang. Jadi tidak perlu kita berburuk sangka kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari ya aib, mencari-cari aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah juga sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zanna fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu. Ya, jauhilah kalian prasangka, sungguhnya prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian tahassasu, mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, mencari tajassasu, mencari keburukan ya dengan diam-diam. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling dengki di antara kalian. Wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Kemudian dalam surat An-Najm ayat 28.
wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Wa ma lahum bihi min ilm, tidaklah mereka memiliki ilmu, iyattabi'una illa adh-dhann, mereka hanya mengikuti prasangka, wa inna adh-dhanna, sesungguhnya prasangka itu la yughni minal haqqi syai'a, tidak bermanfaat, ya, la yughni minal haqqi syai'a, maksudnya tidak berisi kebenaran sedikit pun. Jadi kita tidak boleh berprasangka. Bahkan dalam peradilan, ya, ada istilah dugaan tidak bersalah. Ini harus dilakukan oleh sang hakim ketika mengadili dengan prinsip praduga tidak bersalah. Jadi dugaan dia ini tidak bersalah sampai apa? Ada bukti yang benar-benar membuktikan bahwa dia ini bersalah. Barulah di situ sang hakim ketika ada bukti yang jelas menghukumi dengan, ya, bukti dan tidak menghukumi dengan prasangka. Baik. Kemudian ayolah ikhwan, ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh menganggap diri kita adalah yang terbaik, menganggap diri kita sudah baik. Saya teringat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau ditanya mata yakunu rajulu musian, kapankah seorang itu menjadi buruk, orang yang buruk? Maka beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu taala menjawab, idzanna annahu muhsin. Jika dia menyangka bahwa dirinya itu sudah baik, jika dia menyangka bahwa dirinya itu sudah baik. Nah, ini maksudnya apa, yul ikhwan? Orang yang sudah menyangka dirinya itu sempurna, sudah baik, tanpa kekurangan, aibnya itu selalu ditutupi di matanya, padahal aibnya itu sangat banyak. Orang yang tidak introspeksi diri, maka akan sering melihat aib-aib orang lain. Melihat aib orang lain. Karena keseringan melihat aib orang lain, maka dia lupa akan aib dirinya sendiri. Semut di seberang pulau terlihat jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, ini ungkapan orang-orang zaman dahulu yang subhanallah memang berisi hikmah, karena memang banyak orang Islam, ya, para ulama terkadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan, kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa, bermanfaat untuk diingat dan diamalkan oleh, ya, kaum muslimin. Di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'ta ar-rajula yaqul," jika engkau mendengar seorang laki-laki berkata, "halakan nas," manusia telah binasa, fahuwa ahlakuhum, maka dia adalah yang paling binasa di antara mereka. Maksudnya apa? Ketika dia menyangka bahwa dirinya sudah sangat baik dan menganggap manusia itu telah binasa, maka di saat itulah dia yang sebenarnya adalah orang yang paling binasa. Kenapa? Dia telah maghrur, telah tertipu dengan apa yang telah dia lakukan. Walaupun dia beramal soleh, walaupun dia rajin beribadah, tapi kalau misalkan dia remehkan orang lain, dia bersikap sombong, meremehkan orang lain, ya, maka dia akan terjatuh kepada penyakit yang sangat besar, yaitu apa? Sombong. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya prasangka itu ada yang wajib, yang sunnah, yang haram. Begitu pula prasangka yang mubah. Nah, contoh prasangka yang baik itu contohnya kita wajib berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzan yang harus kita lakukan itu harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baik sangka kepada Allah? Yaitu mengatakan apa yang Allah lakukan untuk
kaum muslimin, untuk orang yang beriman semuanya adalah baik dan Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah seorang di antara kalian mati, meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib, berbaik sangka itu hukumnya adalah wajib. Baik. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bernama Abdullah. Tetapi dia memiliki laqab atau julukan Himar. Himar ya. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu suka membuat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kita menarik kesimpulan bahwa memang ada orang-orang yang di zaman Nabi pun orang-orang yang memang bawaannya itu ya suka melucu, ada seperti itu, dan bagaimana itu sudah menjadi apa ya, style ya, sudah menjadi stylenya. Bahkan kadang orang yang lucu itu ketika dia tidak melucu pun lucu gitu ya, kadang seperti itu. Dan begitulah keragaman kita tidak bisa memaksakan ya semuanya serius, semuanya pemikir, semuanya apa tegas, ya tidak bisa. Semuanya pendiam, harus ada berbeda-beda. Manusia itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan berbeda-beda, dan dengan demikian akan ada pekerjaan yang berbeda-beda juga. Ya, dengan adanya itu akan ada pekerjaan yang berbeda-beda, cocok dengan bidangnya. Coba kalau misalkan seluruh orang itu suka lucu-lucu gitu ya, bercanda, misalkan suka bercanda, nanti pekerjaan nggak selesai-selesai. Ya. Atau misalkan semuanya serius, stres semuanya. Kalau semua orang serius, ya maka akan stres semuanya. Begitu pula kalau diam aja, diam, semua orang pendiam, maka semuanya diam. Oleh karena itu kita juga penting kalau kita seorang guru memperhatikan bahwa tidak bisa yang namanya perilaku ya seorang atau anak murid kita, santri kita, siswa kita itu tidak bisa kita pukul sama rata. Dengan berbedanya sikap atau sifat yang mereka miliki, itu akan membawa kepada perbedaan ya. Jadi apa dia nanti di masa yang akan datang? Saya beri contoh ya ikhwan, ya, ketika kita di pondok pesantren, banyak yang belajar di pondok pesantren, tapi kenyataannya mungkin hanya 10% saja dari para santri tersebut yang berkhidmah untuk mengajar ilmu, baik di masyarakat maupun di lembaga pendidikan atau pondok pesantren atau sekolah. Yang berkhidmah dalam mengajar itu hanya 10, 15. Yang lainnya bagaimana? Jadi orang yang bermacam-macam. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi tukang angkut-angkut, ada yang nyupir, ada yang punya kendaraan. Berbeda-beda, ya. Jadi mereka hidup di masyarakat dengan watak-watak yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu ya ikhwan, kita perlu mengetahui hal seperti ini ya. Nah, ini kenapa kita jauh ke sana, kita lanjut ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jaladahu fi syarab, dan dulu beliau telah didera, dipukul, dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman dera, yaitu pukulan. Fa utiya bihi yauman fa amarahu bihi fajulid. Kemudian didatangkan lagi suatu hari untuk keberapa kalinya. Kemudian beliau yaitu Abdullah kembali di jalan, kembali di apa? Kembali di jalan. Baik. Kemudian selanjutnya
Kemudian selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Al-Khattab, kemudian dia dijalat, dipukul, ada gangguan sedikit. Maka ada seorang mengatakan Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ma'aktsara ma yu'ta bihi, betapa banyak dia didatangkan karena minum khamr. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuh, janganlah kalian melaknat dia. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Tidaklah saya mengetahui darinya kecuali dia itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dia bukanlah orang munafik, tapi dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tapi karena kebiasaan yang sulit dia berlepas, kecanduannya terhadap khamar itu sangat besar, maka ini menghalangi dia untuk berhenti dari khamar. Dan kita berhusnuzon ya ikhwan bahwa Abdullah ini berhenti dari apa? Dari minum khamrnya sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan berbaik sangka, masalah berbaik sangka. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tazunna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarra. Janganlah kamu menyangka terhadap suatu kalimat yang dikeluarkan dari saudaramu mukmin sebagai suatu keburukan. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala, sedangkan engkau mendapatkan ya jalan keluar dari perkataannya itu untuk menunjukkan kebaikan apa yang dia katakan. Terkadang kita menuliskan sesuatu apalagi di sosmed ya, ini bahasa tulisan kan berbeda dengan bahasa lisan. Sehingga terkadang kalau kita selalu kedepankan buruk sangka, maka tulisan yang biasa pun menjadi apa? Sindiran, menjadi celaan seperti. Kalau kita utamakan buruk sangka. Tapi kalau misalnya kita utamakan baik sangka, oh mungkin maksudnya seperti ini, baik. Oh sebenarnya mungkin komanya di sini, titiknya itu di sini. Jadi yang kita bawa adalah husnuzon terhadap saudara kita. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, silakan bagi yang memiliki pertanyaan maka bisa menanyakan melalui pesan singkat ya, melalui pesan singkat. Kemudian begitu pula sahabat-sahabat atau rekan-rekan di rumah Quran bisa menuliskan soalnya di chattingan. Taib. Untuk saudara-saudara sekalian di pendengar Radio Roja, silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui SMS. Taib. Kita lanjutkan. Di dalam Diwan Imam Asy-Syafi'i, yaitu kumpulan syair Imam Asy-Syafi'i, terdapat syair yang bagus sekali. Kata beliau, wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun, walakinna 'aina sukhti tubdil masawiya. Subhanallah. Wa 'ainur ridha, mata yang memandang dengan ridha, an kulli 'aibin kalilah, terhadap setiap aib, kalilatun, maka itu lemah. Walakinna, tetapi aina sukhti, mata yang memandang dengan kebencian, kemarahan, tubdi al-masawiyah, maka memperlihatkan al-masawiyah, keburukan-keburukan. Maksudnya bagaimana, kata Imam Syafi'i? Kalau seorang itu ridho, senang, cinta terhadap seorang, aib sebesar apapun dari orang tersebut yang sudah diridhoi, yang sudah dicintai, yang sudah disenangi, maka aibnya itu menjadi apa? Ringan. Menjadi apa? Menjadi kecil di matanya. Walakin, tetapi kalau mata dipandang oleh orang yang sudah benci, kalau sudah tidak senang,
maka yang dilihat itu keburukan, 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 keburukan. Yang bagus dilakukan pun apa? Buruk. Kalaupun sudah bagus, dicari di mana letak keburukannya. Masya Allah. Allah musta'an. Ya. Jadi di sini ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita oleh karena itu sudah sepantasnya kita ini menjaga hati kita, terutama kepada kaum muslimin. Bagaimana kita menghilangkan rasa dengki, rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka kepada kaum muslimin. Karena pada dasarnya orang Islam itu yang sempurna keislamannya adalah orang yang mereka itu memiliki hati yang selamat terhadap saudara-saudaranya yang lain. Terhadap saudara-saudaranya yang lain. Dia tidak akan membenci saudaranya. Dia tidak akan membenci saudara muslimnya. Meskipun dia dicela, meskipun dia dihina, meskipun dia dikata-katai, ketika dia mengingat lagi dia adalah saudara saya muslim, untuk apa saya balas? Untuk apa saya membalasnya? Ketika dia digibahi, ketika dia ya, buat apa saya membalasnya? Inilah kesempurnaan husnuzan, baik sangka kepada kaum muslimin yang lain. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang mereka itu datang setelah mereka. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Mendoakan kebaikan ya kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di hati-hati kami ada ghillan, kedengkian, dendam, ya, menginginkan keburukan, hiqat, yaitu menginginkan keburukan pada saudaranya yang lain. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguh engkau adalah yang maha ra'uf, yang maha perhatian, rahim, yang maha penyayang. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari buruk sangka kepada kaum muslimin. Yang pertama, ya, ketika kita ingin berbaik sangka, maka lakukan yang pertama, dudukanlah orang lain itu selalu dalam kedudukan yang baik. Kita jadi bisa, oh ini baik, dia itu sedang melakukan kebaikan. Apa yang dilakukan saudara kita itu baik, insya Allah. Apa yang saudara kita lakukan itu baik, insya Allah. Nah, kecuali ada bukti yang benar-benar jelas bahwa dia melakukan hal yang buruk, barulah kita yakini bahwa dia telah melakukan keburukan. Kemudian yang kedua, kita usahakan bahwasanya apabila ada perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita, maka kita sebutkan hal yang baik dulu. Contohnya ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tetangga kita, seorang janda, tidak ada suaminya. Maka kita berbaik sangka, oh mungkin kerannya rusak, mungkin rumahnya mau diperbaiki, mungkin dia butuh mengangkat sesuatu, mungkin dia bayar, mungkin dia apa, memperbaiki AC, mungkin seperti itu. Jadi dibawa kepada hal yang baik dulu. Mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti itu. Yang baik-baik. Kemudian pintar-pintarlah mencari uzur untuk saudara kita.
Kemudian jangan hukumi niat seorang. Dia itu melakukan ini karena ini. Dia itu melakukan ini karena ingin dibilang seperti ini. Dia itu ingin mengambil kekuasaan. Dia itu begini, begini, begini. Subhanallah. Hal inilah yang menyebabkan adanya suudzon atau berburuk sangka. Allah alam bissawab. Kita masuk ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Darussalam dan juga Taib dan juga dari kajian via Zoom ya di Rumah Quran Malang. Taib. Soal yang pertama, Afan Ustadz, saat ini sedang ramai perbincangan tentang child free. Seorang yang tidak tertarik untuk memiliki anak. Bahkan bagi mereka, memiliki anak itu mengganggu kehidupan mereka dan ingin selalu dekat dengan pasangan. Keputusan seperti ini diambil secara sadar bukan kebetulan. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inni latazawwaju al-walud al-wadud. Menikahlah kalian dengan al-walud, yaitu wanita yang beranak. Maksudnya bukan yang akim, bukan yang apa namanya, mandul. Al-wadud yang penyayang. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Sungguh saya berbangga dengan banyaknya banyaknya umat di hari kiamat. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar manusia memiliki banyak anak, dan tidak takut dengan hal tersebut. Ya, tidak takut akan hal tersebut. Tapi memang sangat baik kalau misalkan kalau ingin memiliki banyak anak, tetap kalau bisa diatur masalah penjarakan, dipenuhi susuannya dulu 2 tahun, setelah itu baru hamil lagi. Kalau bisa diatur seperti itu sangat baik. Jadi diberikan hak untuk susuannya selama 2 tahun, jadi sempurna 2 tahun, kemudian baru program hamil lagi. Nah, ini penjarakan yang sangat indah di dalam syariat kita. Baik. Adapun child free yang berprinsip tidak tertarik memiliki anak, maka sebenarnya ini berbeda dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu sangat menyukai anak-anak. Ya, sangat menyukai apa? Anak-anak. Bahkan di surga itu menjadi kenikmatan. Apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berupa kenikmatan-kenikmatan surga itu dicantum dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah fadlillahi ta'ala. Contohnya adalah anak-anak di surga. Di dalam surat Al-Waqiah, yatufu alaihim wildanu mukhalladun, ya, bertawaf keliling-keliling alaihim, di antara mereka wildan, anak-anak kecil, mukhalladun, yang dikekalkan, biaqwabi wa bariq wa ka'sim min ma'in, mereka membawa gelas-gelas, ya, ceret-ceret, cangkir-cangkir, min ma'in, dari mata air. Subhanallah, mereka membawa itu. Ini merupakan kebahagiaan. Kita melihat anak-anak kecil itu membuat bahagia. Kita menggendong anak kecil, mencium anak kecil, dan itu adalah anak kita sendiri, itu adalah bagian dari kebahagiaan. Maka kita katakan, jiwa yang normal, pasti dia mencintai, suka untuk memiliki anak. Pasti dia suka memiliki anak. Dan seperti ini ya ikhwan, yang kita katakan, maka orang yang katakanlah child free seperti ini, maka kita katakan, maka bersegeralah untuk merubah niat seperti itu. Kenapa? Karena kebahagiaan seseorang ya dalam rumah tangga itu akan bahagia jika dia lebih bahagia, merasakan kebahagiaan ketika dia memiliki seorang anak. Pertanyaan kedua dari saudara Maimun di Talang Putri. Anda memiliki teman yang mana teman ini masih berkubang di dalam kemaksiatan. Anda berusaha menasehatinya, namun di sisi lain Anda khawatir
anak juga dapat dipengaruhi dan menggagalkan jalan hijrah anak karena teman anak itu bersifat menarik satu sama lain. Saya rasa sudah ditanyakan pertemuan lalu ya soal ini, mungkin terulang. Tapi kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita berdakwah kepada semua orang, termasuk kepada orang kafir. Kita juga berdakwah, mengajak dia kepada jalan yang benar. Adapun ya, kita melihat diri kita sendiri. Apabila kita untuk menjadikan teman baik, maka jangan. Untuk menjadikan teman baik, maka itu harus orang yang bertakwa, orang yang soleh. Karena teman yang dekat itu, teman dekat, itu akan mempengaruhi temannya yang lain. Tetapi kalau misalkan hanya sekedar untuk bisnis, sekedar untuk masalah-masalah dunia yang bermanfaat, ya maka cukupkanlah waktunya dengan waktu yang sesuai keperluan itu saja. Dan jangan melanjutkan dengan hal-hal basa-basi dan sebagainya, sehingga nanti dia akan mempengaruhi diri kita. Kemudian jangan lupakan selalu mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita Muslim. Kemudian di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Nah, sebentar saya gedekan dulu. Ada pertanyaan dari sahabat di Malang. Mau nanya, apa kebaikan atau pahala yang didapat bagi orang yang digibahi atau diburuk sangkai? Barakallahu fiik. Taib, orang yang digibahi, maka dia telah dizolimi. Ya, telah dizolimi. Maka masuk ke dalam larangan berbuat zalim kepada orang lain. Di mana hari ketika di qantoroh, di qantoroh itu jembatan sebelum masuk ke dalam surga, atau akan ada peradilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dizolimi kehormatannya, termasuk orang yang dizalimi harta, tubuh, dan yang lainnya, maka akan terjadi peradilan di sana antara orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Apabila orang yang digibahi itu tidak ridho ketika di dunia, maka dia akan menuntutnya di akhirat. Dengan yang pertama, ya, pahala orang yang pahala orang yang menzaliminya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya tersebut. Pahala orang yang menzalimi akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Apabila tidak cukup pahalanya, maka dosa orang yang dizalimi ditransfer kepada orang yang menzalimi. Kemudian ada dua pertanyaan dari saudara Imam ya. Iman Abu Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Dan Allah juga merahmati kaum muslimin seluruhnya. Amin. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila menyampaikan terkait rasa suatu makanan ataupun semisal keasinan, kurang bawang, kurang manis, tujuannya untuk memperbaiki kualitas dari masakan ataupun minuman, apakah termasuk mencela makanan? Maka jawabannya, jika dia adalah orang yang siap untuk dikritik, jika dia adalah orang yang memang siap untuk dikritik akan hal itu, seperti misalkan dia sedang belajar memasak, ya, maka istrinya misalkan istri sedang belajar masak, bagaimana mas ini? Oh keasinan, bagaimana mas ini? Orang kurang pedas, misalnya seperti itu. Dan dia siap untuk dikritik atas makanannya tersebut, maka tidak mengapa. Maka itu bukan masuk ke dalam bab celaan. Itu tidak masuk ke dalam bab celaan. Tapi kalau misalkan istri kita memasak, dia sudah berusaha untuk memasak, tiba-tiba apa? Kita katakan ini kurang manis, ini kurang asin, ya tujuannya memang untuk mencela. Maka ini akan membuat hati istri kita sakit hati. Membuatnya sakit hatinya. Oleh karena itu, di sini kita lihat orang yang kita ajak bicara itu apakah siap menerima kritikan atau tidak? Apabila dia siap menerima kritikan dan memang dia mencari kritikan itu untuk memperbaiki diri, maka tidak mengapa kita katakan ini kurang bawang, atau misalnya ini keasinan, atau ini kurang asin, atau ini kurang manis, atau ini perlu ditambahkan gula, atau ini perlu ditambahkan udang, atau ini perlu ditambahkan apa. Tidak mengapa kalau dia siap untuk menerima kritikan tersebut.
Apakah berbeda berburuk sangka terhadap seorang dengan kehati-hatian terhadap seorang yang didapatkan ya, kabar berita terkait orang-orang tersebut? Jahid. Apakah berbeda berburuk sangka dengan kehati-hatian? Jawabannya apa? Ini suatu yang berbeda. Ya, ini suatu yang berbeda. Contohnya misalkan kita mendengarkan kabar bahwasanya orang itu tidak amanah masalah harta. Si fulan, si Alan misalkan, tidak amanah dalam menggunakan harta dan kita tidak memiliki bukti dan tidak ada bukti juga yang disebutkan oleh pemberi kabar berita tersebut. Dan dia niatnya untuk menasihati kita agar tidak terjebak dengan orang yang tidak amanah tersebut. Akhirnya apa? Kita berhati-hati atas kabar yang diberikan tersebut. Maka ini ya tidak menjadi masalah karena ini berkaitan dengan hak. Ini berkaitan dengan hak atau berkaitan dengan harta atau yang lainnya, maka tidak mengapa ini termasuk bentuk kehati-hatian. Tapi ingat, jangan diteruskan dengan suudzon, buruk sangka. Contohnya misalkan kita sedang berhati-hati, kemudian kita melihat dia mendatangi orang lain. Kemudian orang lain tersebut memberikan kepadanya uang, misalkan 1 juta. Wah, ini sedang tertipu ini. Orang itu sedang ditipu oleh orang ini, maka namanya suudzon. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan hal tersebut. Kita tidak tahu niat-niat seseorang dan tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita berprasangka terhadap niat-niat seseorang. Allah alam bissawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, merahmati kita semua, selalu membimbing kita dalam ketaatan kepadanya, agar kita selalu mengerjakan ya hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian untuk umat, ya kemudian untuk orang lain, keluarga, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ya negara kita ini menjadi negara yang aman, damai, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa merasakan kebahagiaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik, insyaallah. Pamit ya. Assalamualaikum. Nah Ustaz, waalaikumsalam.